Lagi bersama channel ini kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York tinggal menemani Faida Achanta, namun dia bertemu adiknya yang idiot. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6945 sampai 6949. Chapter 6945. Harvey York memutar matanya dengan liar dan merasakan sakit kepala yang tak tertandingi, tetapi dia menekan emosinya dan berkata, "Terima kasih banyak. Tapi aku tidak suka makan makanan yang terlalu berminyak di pagi hari. Aku suka makan makanan vegetarian. Mari kita kesampingkan belalang goreng ini dulu. Aku akan memakannya di siang hari." Faida Achanta mengedipkan matanya yang besar, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Dalam hal ini, mari kita lanjutkan dulu. Kamu tahu, ini adalah makanan khas di Grand City. Seringkali, kamu tidak bisa membelinya walaupun kamu punya uang. Aku punya hati, aku punya rasa." Merasakan hal ini, Harvey York harus duduk, memakan semangkuk bubur oatmeal sendiri, lalu memakannya dengan hati-hati. Harvey York awalnya takut akan ada sesuatu yang istimewa di bubur putih yang disiapkan oleh Faida Achanta. Tapi setelah makan, dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa, hanya enak. Kalau makanannya juga dinilai, walaupun makanan ini tidak setingkat God of War, pasti di level King of War. Ini mengejutkan Harvey York. Ngomong-ngomong, Harvey York, aku dengar kamu menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H dengan mengandalkan kemampuanmu sendiri. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Juga, aku mendengar bahwa kamu juga perwakilan aliansi bisnis negara H. Kamu tidak bisa duduk di posisi ini jika kamu tidak punya uang. Juga, apakah kamu pernah menjadi menantu dari pintu ke pintu? Kalau tidak, mengapa kamu tidak datang ke kultus Belladonna kami dan menjadi menantu dari pintu ke pintu? Aku berjanji bahwa kultus Belladonna akan membuatmu menentukan keputusan akhir di masa depan. Faida Achanta sepertinya sangat penasaran dengan Harvey York. Setiap topik yang dikemukakan langsung ke intinya, yang membuat Harvey York tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu bagaimana menjawabnya sama sekali. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan makan bubur oatmeal tanpa berkata-kata. Namun, Faida Achanta tidak mengerti apa yang dia pikirkan saat ini. Jelas, pada awalnya, dia mengira Harvey York adalah bajing, tetapi setelah membaca informasi Harvey York dari awal hingga akhir tadi malam, dia sangat tertarik pada Harvey York. Meskipun beberapa detail tersedia dalam informasi, tetapi membaca informasi yang rumit dan mendengarkan penjelasan para pihak sama sekali berbeda. Harvey York ditanya begitu banyak, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menjawab dengan beberapa patah kata. Toh dalam penampilan Harvey York, Faida Achanta adalah pasien gila yang seharusnya toleran terhadapnya. Percakapan berlanjut sepanjang pagi, alhasil walau masih pagi ketika mulut Harvey York kering dan matanya lelah, Faida Achanta pergi dengan gembira. Namun, tepat ketika Harvey York selesai makan dan hendak berjalan-jalan, dia tiba-tiba mendengar suara mesin mobil dari luar. Selanjutnya, Range Rover langsung melintasi pintu halaman Harvey York. Kemudian, seorang pemuda yang tampak ramping, menendang pintu dan melompat ke bawah. Dengan kesombongan yang tak terkatakan, dia berteriak keras dan berkata, "Bajing, suruh Harvey York keluar dari sini. Aku adalah kekasih masa kecil Faida Achanta. Aku adalah orang yang ditakdirkan dari Faida Achanta. Aku akan menjadi suami Faida Achanta. Mengapa bajing yang tidak tahu berasal dari mana bisa menggantikanku? Dia pasti membodohinya saat Faida Achanta sakit. Biarkan dia keluar dari sini. Aku ingin menebasnya dengan pedang." Saat dia berbicara, pria itu juga mengeluarkan pedang dari bagasi, yang megah dan tampak sangat mendominasi. Chapter 6946. Harvey York tertegun menonton adegan ini. Apa yang terjadi? Apakah kekasih masa kecil Faida Achanta ingin membuat masalah dengannya? Namun, dia masih menatap baik-baik pria yang membawa pedang itu. Pria ini terlihat berusia 23 tahun. Berat badannya setidaknya 200 kati, yang terlihat seperti tabung gas. Meskipun dia menyeret pedang panjang, seluruh wajahnya anehnya pucat. Harvey York pada dasarnya bisa yakin bahwa dia pasti mengalami cedera internal yang serius dan belum pulih. Pada saat yang sama, Harvey York juga melirik manik-manik bermata 9 yang tergantung di dadanya, terlihat aneh. "Harvey York, keluar ke sini. Jika kamu laki-laki, keluarlah ke sini." Pria itu berteriak pada saat ini, dan kemudian matanya tertuju pada Harvey York yang hendak berjalan-jalan. Ketika dia melihat wajah putih kecil Harvey York, dia langsung datang dengan marah, mengangkat pedang di tangannya, dan meraung. "Kamu bajing Harvey York, kan? Katakan padaku bagaimana kamu membodohi Faida Achanta. Dia adalah dewiku. Bagaimana kamu bisa mendekatinya dengan santai?" Harvey York berkata dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu tidak membicarakannya dulu? Siapa kamu? Siapa aku?"
Pada saat ini, pria gendut itu mengguncang pedang di tangannya dan berkata dengan kasar. Aku adalah murid tertua dari pemilik kota tua Grand City, adik laki-laki Faida Achanta, dan tuan muda paling mengagumkan di Grand City, Alexei Murai. Ketika dia menyebut namanya, pria itu tampak sangat bangga. Harvey York sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa dia adalah orang ini. Dia tidak ada kesibukan tadi malam, jadi meminta beberapa informasi dari Geoffrey Foster dan membacanya sepanjang malam. Dia memperhatikan Alexei Murai. Lagi pula, dikatakan bahwa pemilik kota tua Grand City hanya memiliki 2 murid dalam hidupnya. Murid pertama Alexei Murai, dan murid tertutup Dan Parker. Orang-orang seperti Dan Parker pasti berada di level pahlawan di masa-masa sulit. Dalam imajinasi Harvey York, bahkan jika Alexei Murai tidak bisa dibandingkan dengan Dan Parker, dia seharusnya tidak jauh lebih buruk. Tapi dia tidak menyangka Alexei Murai memiliki gestur seperti itu, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rambut Dan Parker. Melihat Harvey York menggelengkan kepalanya dan mendesah, wajah Alexei Murai berkedut dan berkata dengan dingin. Kamu Harvey York kan? Jangan berpura-pura bodoh. Ayo berjabat tangan dulu. Biar kita saling kenal. Kalau begitu aku akan bisa melenyapkanmu nanti. Saat dia berbicara, dia mengesampingkan pedang itu dan mengulurkan tangan kanannya. Mata Harvey York berkedut dan hanya merasa bahwa semua orang yang dia temui setelah dia datang ke Grand City itu sangat aneh. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang Alexei Murai. Namun, Harvey York masih waspada dengan apa maksud Alexei Murai. Selanjutnya dia melihat Alexei Murai langsung lumpuh di tanah ketika telapak kedua belah pihak bersentuhan. Dia membuat suara yang lebih tidak menyenangkan daripada membunuh babi. Pembunuh surgawi. Ya, kamu ingin melenyapkannya hari ini. Aku hanya berbicara lebih keras. Tetapi kamu ingin mematahkan tanganku. Kamu juga ingin merebut pedangku. Apakah kamu akan melenyapkanku? Kakak, tolong. Jika kamu tidak datang, saudaramu sendiri akan terbunuh. Ini. Apa-apaan ini? Melihat adegan ini, sudut matanya Harvey York berkedut gila-gilaan, dan ada perasaan bahwa dia tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Lagi pula, dia telah melihat lebih banyak putra tertua dan tuan muda di negara ini tapi ini pertama kalinya dia benar-benar bertemu tipe seperti ini. Chapter 6947. Untuk pertama kalinya, Harvey York menyadari mengapa Dan Parker adalah orang yang paling bisa mewarisi segalanya dari penguasa kota tua. Faida Achanta tampaknya sedikit skizofrenia. Murid tertua adalah orang seperti ini. Siapa lagi yang bisa diandalkan oleh orang-orang dari kultus Belladonna selain mengandalkan Dan Parker? Kakak senior, di mana kamu? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu langsung membawa pria liar kembali. Dia menindasku. Harvey York ini menindasku. Pada saat ini, Alexei Murai hampir berguling-guling. Aku ingin dia mati, aku benar-benar ingin dia mati. Dia yang mati atau aku yang mati? Kakak senior, kamu harus bisa membedakan antara kerabat dan orang luar. Jangan menjadi musuh untuk adik juniormu sendiri hanya untuk seorang pria tampan. Pada saat ini, Alexei Murai terlihat seperti anak kecil, tidak peduli bagaimana melihatnya, dia memiliki sedikit IQ jongkok. Sudut mata Harvey York terus berkedut. Apakah itu keturunan atau tuan muda yang sombong? Harvey York bisa menamparkan dan menendang mereka tanah. Tapi masalahnya, yang terlihat sekarang adalah orang seperti itu. Apa yang dikatakan orang jika dia bertindak? Jika dia menggertak orang bodoh, bagaimana dia bisa tenang? Tepat ketika Harvey York merasakan sakit kepala yang tak tertandingi, Faida Achanta keluar dengan mengenakan satu set congsam hijau muda. Dia melirik Alexei Murai dari atas ke bawah yang berguling-guling di tanah, dan kemudian berkata dengan dingin. Alexei Murai, apa otakmu rusak lagi? Aku selalu memikirkanmu, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Alexei Murai bangun dengan keluhan di wajahnya, dan kemudian menunjuk ke arah Harvey York. Aku baru saja menjabat tangannya, dan dia ingin mematahkan tanganku. Dan dia akan melenyapkanku dengan pedang. Lihat, pedangnya ada di sana. Kakak senior, wajah putih kecil ini sangat jahat. Dia tidak hanya ingin melenyapkanku, tetapi kebanyakan dari niatnya juga ingin menjadi suamimu, dan kemudian melenyapkanmu dan memonopoli kultus Belladonna. Konspirator seperti itu, kamu tidak boleh membiarkan dia tinggal. Aku akan membantumu memanggil keamanan sekarang dan meretasnya sampai mati. Setelah mengatakan ini, Alexei Murai mulai menyingsingkan lengan bajunya, sebagai isyarat darinya. Adegan ini membuat Harvey York mengalami sakit kepala yang tak tertandingi, lagi pula, menindas orang bodoh terlalu memalukan. Faida Achanta juga memiliki wajah yang agak jelek. Diam. Aku akan memberitahumu. Harvey York bukan hanya orang yang ditakdirkan untukku, tetapi juga orang yang akan mewarisi kultus Belladonna di masa depan. Bagaimana mungkin orang seperti dia tidak cocok denganmu?
Ada cukup kamera pengawasan di dalam dan di luar halaman ini. Aku bisa mengeluarkan monitornya kapan saja. Kalau begitu kita akan tahu yang sebenarnya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentangmu ketika aku belum berada di Grand City selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak hanya merusak properti keluarga yang ditinggalkan ayahku untukmu. Dan sepanjang hari, mabuk dan berpesta terus. Kamu juga memberitahu orang lain setiap hari bahwa kekasihmu adalah aku. Apakah kamu benar-benar berani menikah denganku? Apa kau tidak takut aku akan menendangmu sampai mati? Mendengar ini, Alexei Murray sangat gentar. Jelas bagi kakak perempuan ini, dia lebih takut daripada apapun. Harvey York juga menatap Alexei Murray sambil tersenyum saat ini. Ini adalah pria kecil yang melindungi anak sapi. Meskipun metodenya tidak benar, dia tampaknya menggunakan metodenya sendiri untuk melindungi Faida Achanta. Meskipun otaknya tidak terlalu bagus, tetapi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai orang baik. Chapter 6948. Melihat Alexei Murray ketakutan, Faida Achanta menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia masih berkata dengan dingin. Ingat, Harvey York akan menjadi kakak tertuamu di masa depan. Kamu harus mendengarkan Harvey York di Grand City. Jika kamu tidak taat, aku akan mengusirmu keluar rumah. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Harvey York tidak merasakan ada kebencian apapun. Sebaliknya, dia mendengar sedikit ketidaksenangan tetapi bukan kebencian dari kata-kata Faida Achanta. Jika bukan karena keadaan Alexei Murray, mungkin Faida Achanta tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Namun, Harvey York tidak membenci kepribadian Alexei Murray. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan sedikit menyukainya. Kakak, aku mengerti, kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Alexei Murray seperti terong buram saat ini. Seluruh tubuhnya mati rasa, dengan perasaan mendesah. Melihat wajah kecilnya yang sedih, Harvey York juga merasa bahwa dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia tersenyum dan melangkah maju dan berkata, Nona Achanta, aku yakin bahwa aku merasa sedikit kejam, jadi aku tidak menyalahkannya. Tuan Muda Ma dan aku tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Harvey York tersenyum pada Alexei Murray dan berkata, Alexei Murray, aku minta maaf padamu. Ini adalah akhir dari masalah ini. Bagaimana? Oh, apakah kamu tahu betapa kuatnya aku saat ini? Apakah kamu ingin berjabat tangan denganku? Ketika Alexei Murray melihat Harvey York tiba-tiba menurunkan postur tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi bangga. Ya, aku akan memberitahumu. Jika bukan karena melihat wajah kakak perempuanku, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu kepadaku. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan jijik, menyentuh Harvey York lalu melepaskannya. Harvey York tersenyum dan tidak keberatan, tetapi mengambil kesempatan untuk merebut manik bermata 9 yang berada di leher Alexei Murray. Kemudian Harvey York mencubitnya dengan santai dan manik-manik bermata 9 itu pecah. Di dalam manik-manik bermata 9, terlihat beberapa telur serangga. Tampaknya karena pengaruh sinar matahari dan udara, telur-telur ini meraung, seolah-olah mereka ingin menerkam Alexei Murray. Tapi Harvey York yang sudah lama siap, langsung melemparkan manik-manik itu ke kompor pemanas. Wush! Telur serangga berubah menjadi abu, tetapi wajah Faida Achanta terlihat sangat jelek dalam sekejap. Alexei Murray yang hendak marah sebelumnya, juga terlihat takut saat ini. Pengendalian jiwa. Harvey York berkata dengan ringan. Kalian kultus Belladonna adalah ahlinya. Kamu harus memahami konsekuensi dari hal ini. Aku khawatir hanya butuh setengah bulan bagi seseorang yang terkena ini untuk menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Bagaimana mungkin? Mendengar ini, Alexei Murray terkejut luar biasa. Aku membelinya dari pelelangan di luar dengan harga tinggi. Aku tidak hanya memiliki sertifikat penilaian, tetapi aku juga telah melihatnya sendiri. Ini adalah mutiara murni milenium yang sebenarnya. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, jika kamu telah melihatnya sebelumnya, maka mungkin itu sudah ditukarkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, saat kamu mabuk. Wajah Alexei Murray menjadi semakin jelek dalam sekejap. Dia sedikit serakah dan mabuk berkali-kali. Dari perspektif ini, tidak ada petunjuk sama sekali untuk menilai siapa yang telah digantikan oleh siapa. Faida Achanta sedikit mengernyit saat ini. Setelah beberapa saat, dia berbisik. Alexei Murray, ayo berterima kasih kepada Harvey York. Jika dia tidak tahu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti tahu lebih baik dariku. Chapter 6949. Setelah mengatakan ini, Faida Achanta berbalik dan langsung pergi. Harvey York mengerti bahwa dia mungkin memiliki beberapa spekulasi dan perlu memverifikasinya. Melihat Faida Achanta telah kembali normal, Harvey York tidak tahu harus berkata apa. Kecuali secara keliru berpikir bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan, Faida Achanta benar-benar tidak berbeda dengan orang normal.
Ketika sosok Faida Achanta benar-benar menghilang, Alexei Murai yang terlihat sedikit jelek, berbalik pada saat ini. Setelah melihat memandang Harvey York sejenak, dia mendengus dingin. Jangan salah berpikir bahwa kamu akan benar-benar menjadi kakak tertuaku di masa depan. Meskipun kamu menyelamatkanku, idemu untuk menyerang kakak perempuanku sangat buruk. Sebagai pribadi, aku punya prinsip. Aku akan membalas kebaikanmu, tapi aku juga akan membunuh pikiranmu. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, aku tidak akan tinggal di Grand City terlalu lama. Benarkah? Alexei Murai tampak sangat senang, tetapi segera dia membuka mulutnya dengan arogan. Kalau begitu, kamu adalah tamu dari jauh. Dimanapun kamu ingin bermain, apa yang ingin kamu makan atau minum, aku akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu. Lagi pula, aku masih memiliki beberapa wajah di Grand City ini. Tidak ada tempat yang aku tidak bisa pergi kemanapun. Ketika dia mengatakan ini, Alexei Murai sangat bangga. Harvey York berjalan ke Alexei Murai dengan ringan, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahunya, dan berkata dengan ringan. Tidak. Menurutku kamu tidak bisa masuk ke tempat manapun yang ingin aku tuju. Jangan menyangkalnya. Karena jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, kamu tidak akan dipukuli berulang kali, karena cedera internalmu. Dan setiap kali kamu akan membalas, kamu akan dikalahkan lagi. Ini juga mengarah pada pengabaian dirimu sendiri sekarang. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa kamu bahkan tidak diperhitungkan di Grand City. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, Alexei Murai menggerakkan sudut matanya dan berkata dengan wajah terkejut. Apakah kamu mengikutiku? Bagaimana kamu bisa tahu hal-hal ini? Harvey York tersenyum tipis dan berkata, cedera internalmu tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi aku bisa melihatnya. Jika kamu tidak terluka, dengan bakat dan kultivasimu, kamu tidak akan mengalami cedera internal yang serius di usia muda. Hal yang paling konyol adalah kamu takut orang lain akan tahu, jadi kamu menekannya dengan paksa yang membuatmu semakin buruk. Jadi, dari sini, aku dapat mengatakan bahwa kamu bukan hanya diintimidasi di Grand City selama 1 atau 2 hari. Menurutmu apa kamu bisa berpura-pura di depanku? Berbicara tentang ini, Harvey York mengubah topik. Ngomong-ngomong, apakah orang yang berurusan denganmu ini benar-benar hebat? Dia memukulmu berulang kali seperti ini dan membuatmu sengsara. Kamu tidak berani memberitahu Faida Achanta. Apakah kamu membutuhkanku untuk menebak siapa orang ini? Alexei Murai menggigil dengan cerdik, hanya karena Harvey York telah menebak apa yang dia katakan. Alih-alih membiarkan Harvey York melanjutkan, dia mengubah topik dan berkata, karena kamu bisa melihat cedera internalku, bisakah kamu menyelesaikannya? Bisakah kamu membuatku pulih seperti sebelumnya? Harvey York berkata dengan ringan. Ya, dan itu tidak akan lama. Setengah bulan sudah cukup. Kakak York, kamu adalah kakakku. Mendengar ini, Alexei Murai langsung berlutut ke tanah dan memeluk paha Harvey York. Aku telah memutuskan bahwa hanya kamu yang bisa menjadi pacar kakak perempuanku. Aku setuju dengan pernikahan ini.